Yo, shalom semuanya. Kembali kita akan mendengarkan podcast pemuda lagi pada hari ini. Gak kerasa ya guys, ini udah memasuki bulan Desember, bahkan udah pertengahan lewat. Bentar lagi udah mau Natal nih guys, ya. Nah, pada podcast kita hari ini kita mau ngobrol-ngobrol mengenai Natal nih, ya. Yang memang tiap tahun kita peringati, ya. Tapi ada sesuatu yang berbeda di tahun 2020 ini, ya. Dan gue nggak sendirian nih guys, gue ditemanin sama dua pribadi yang benar-benar pelayan yang luar biasa di gereja kita di GBI Cimanggis, ya. Tanpa berlama-lama, gue sapa dulu satu-satu, ya. Shalom, Ko Henry. Shalom, Dok. Apa kabar, Ko? Luar biasa bersama Yesus. Amin, ya. Teman-teman, Ko Henry ini adalah koordinator dari tim PPLS, tim pemuji, pemusik, LCD dan sound system yang di gereja, ya. Kalau teman-teman sering ibadah dulu pas masih offline, nah yang nyanyi, yang main musik, yang mainin LCD sound system itu Ko Henry nih koordinator ya, Ko ya, benar ya Ko ya? Ya, puji Tuhan masih dikasih kepercayaan. Gimana nih Ko? Sibuk banget nih kayaknya nih akhir tahun gini nih Ko di kantor nih. Oh, kalau di kantor sih udah pasti akhir tahun. Iya, begitu ya. Pada mau closing day ya Ko ya. Betul. Oke. Tapi puji Tuhan sehat ya Ko? Puji Tuhan sehat. Puji Tuhan. Oke. Next, satu lagi saya mau kenalin pribadi juga yang merupakan pelayan yang luar biasa juga di gereja kita. Shalom Ko Agus. Shalom Dol. Yes, shalom Ko Henry. Shalom Gus. Apa kabar nih Ko? Biasa, pastinya bersama Yesus sangat luar biasa. Kayaknya lemes biasanya juga kayak ya, gitu. Akhir tahun nih. Biasa ya. Ini apa namanya, akhir tahun yang ini emang spesial banget ini. Soalnya kan spesial banget ya. Spesial, semuanya serba spesial tahun ini tuh. Ya kan? Iya. Dari mulai kita harus beradaptasi dengan keadaan pandemi ini gitu loh. Iya. Yang benar. Ngefek ke semuanya gitu. Benar. Dari nah, kita guys, ibadah, yes. Oh, iya benar. Nah, gue mau kenalin nih guys. Mungkin teman-teman jarang ngelihat Ko Agus ya. Nah, Ko Agus ini adalah koordinator dari para pelayan di ibadah anak guys. Ya, jadi buat teman-teman yang punya adik, yang punya ponakan, yang sekolah minggunya di GBI Cimanggis, nah guru-guru sekolah minggu ini Ko Agus yang koordinir, ya. Jadi memang kebetulan Ko Agus dan teman-teman kita yang pelayan itu pada senang banget sama anak-anak, ya. Mereka membagikan firman Tuhan dan mengajari anak-anak kecil ini supaya lebih mengasihi Tuhan Yesus, gitu, ya. Nah, kita nggak lama-lama deh. Tapi sebelumnya, gue pengen ngobrol dulu dong nih sama kalian nih. Kebiasaan tiap tahun sebelum pandemi ya, kira-kira yang spesial di Natal ini atau sama tahun baru apa sih? Gue boleh tanya dari Ko Henry dulu kali ya, Ko? Waduh. Dari keluarga lu sendiri gimana nih, Ko? Ya, kalau gue sih biasanya kalau ibadah offline itu kan pasti Natal bangun subuh ya Dol ya, latihan ya. Iya benar. Selesai dari acara Natalan udah pasti nomor satu kudu makan bareng sih kayaknya. Oh gitu, benar setuju. Terus udah gitu udah harus mulai nyusun siap-siap. Waduh, kita mau jalan kemana nih? Habis waktu kita kan terbatas ya sama keluarga ya pasti cuma libur Natal tahun baru yang kita persiapkan. Udah gitu ya pasti ya ibadah, kemudian juga dan tentunya ya nyiapin inilah tuh kue-kue kecil lah buat tetangga ya, buat sanak saudara ya, benar. Snack gitu. Tapi ada main ke rumah saudara gitu kok, Natalan begitu ada kumpul bareng keluarga besar atau hanya keluarga inti gitu? Banyak sih keluarga inti karena keluarga besar gue kebanyakan udah ada di luar kota, di luar negeri gitu ya. Jadi, gitu ya. Lebih banyak ke keluarga inti. Iya. Dan kebetulan juga mungkin anak-anak juga pas lagi libur ya kok. Jadi memang kesempatan buat nikmatin sama keluarga ya cuma Natal tahun baru ini ya kok ya. Biasanya ya kok ya. Quality time family-nya betul. Waktu itu banget.
Soalnya sebelum Natal kayaknya waktunya sangat sulit sekali ya kok ya. Ya, susah. Persiapan Natal, pekerjaan dan lain-lain ya. Iya, biasanya habis selesai Natal tahun baru udah digempur closing lagi ya biasa ya. Nggak dikasih ampun ya. Nggak dikasih ampun. Orang-orang udah harus liburan ya. Kok Henry masih harus mikirin kerjaan juga ya. Ya, gitu. Oke, thank you kok. Nah, kalau Kak Agus gimana kok? Kalau gue sih biasanya udah nyiapin kado-kado, terus udah ngerencanain nih nanti abis ibadah kita mau pergi jalan kemana gitu sama keluarga gitu. Terus udah mikirin keluar kota atau ke tempat-tempat mana gitu loh, sama biasa sama jemput si Tio di Tangerang gitu kan. Iya. Tahun ini ya gitu deh jadinya. Jadi banyak perubahan-perubahan yang harus kita adjust nih Dol, jadi. Oh iya sih ya, mau nggak mau ya kok ya. Iya. Nah selanjutnya nih kok yang mau kita obrolin nih, kan pandemi ini udah berjalan 8 bulan nih kok ya, mulai dari bulan 3 ya. Kalau nggak salah gereja kita juga sudah ibadah offline itu dari bulan 3 akhir kalau nggak salah. Nah pernah nggak terbesit nggak pokoknya di pikiran kalian itu agak khawatir gitu loh untuk pelaksanaan Natal ya, baik itu sekolah minggu maupun ibadah raya itu kayak gimana gitu, karena jujur aja kayaknya banyak juga gereja-gereja yang sampai sekarang itu bukanya masih nggak penuh kan, istilahnya mungkin masih buka sedikit atau bahkan masih offline ibadahnya, masih online ibadahnya. Gimana kok? Menurut Ko Agus gimana? Sempat kepikiran nggak kok kayak gitu kok? Sempet sih, pribadi gue sempat khawatir ya, makanya sampai waktu terakhir itu gue sampai ikut-ikut kayak macam webinar gitu Dol. Jadi ada webinar untuk penyelenggaraan Natal online gitu. Nggak ada bayangan ini kalau mau online Natal ntar mau konsepnya kayak gimana. Khawatirnya itu nanti jadi garing gitu acaranya gitu kan. Iya. Tapi puji Tuhan semua pelayan yang ada di Kabi sinergi sih gitu loh, saling ngasih Tuhan, input. Iya. Terus saling ya emang diutamain ini sih kesehatian sama kekreativitasan sih itu. Betul. Itu. Karena kan sampai sekarang juga kan ibadah anak kan belum secara offline nih kok ya, hanya ibadah raya dan itu pun tertentu yang bisa hadir ya kok ya. Betul. Pasti itu kan jadi bahan pemikiran yang ekstra lah ya buat teman-teman guru sekolah minggu ya kok. Iya, gimana kita mikir bikin acara yang bisa memikat anak-anak untuk ikut gitu loh. Iya. Sempat dikasih trik-trik gitu, dikasih tips-tips. Kalau misalnya mau ngadain harus pakai green screen, terus harus mainin zoom-nya yang filter-filter gitu loh. I see. Udah kayak TikTok dong banyak filternya. Serius. Jadi di Zoom itu ternyata kita bisa kasih yang kayak itu loh, filter-filter. Bukan TikTok, kalau TikTok kan cuma itu ya, kayak bisa bikin kayak kacamata gituan gitu loh Dok. Kayak filter apa sih, IG ya? Iya, filter karena kalau dibikin kayak seminar begitu kan istilahnya kan bosen ya anak-anak ya. Benar, ini kan kita ngomongin anak-anak range dari balita sampai anak kelas 6 gitu loh Dol. Untuk ininya ya, untuk acara Natalnya main bukan peserta ya, anak-anak yang kita targetkan gitu loh, jemaatnya yang hadir gitu yang kita targetkan itu. Tapi kita buka sampai ke ini sih, sampai ke tunas gitu loh. Oke. Thank you. Nah, lanjut deh Kok Henry nih buat ibadah raya nih. Gimana nih kok? Kira-kira kemarin sempet kepikiran bimbang nggak nih kok? Ya, ini ibadah raya sebetulnya sih yang udah kena pukulan pertama pada saat begitu kena COVID ya. Itu kan yang gagal langsung Jumat Agung dan Paskah di tahun ini. Betul. Sehingga benar kok. Kita sampai berlatih akhirnya kehilangan arah juga sebetulnya. Ini mau betul.
Sehingga jujur pada saat itu pun sempat kan bahkan doa bersama tim PPLS pun sempat vakum ya, sampai kita juga kebingungan kan sebetulnya sebaiknya seperti apa. Tapi ya puji Tuhan dengan kita mulai ngelihat ternyata ada jalan dengan kita bisa pakai Zoom gitu ya, dan kita belajar teknologi, ya mulai kecil-kecilan lah ya, recording segala macam, kita mengerti ternyata bisa ya. Mungkin dipaksa ya kok ya jadinya ya. Sehingga akhirnya kita waktu kemarin kan coba-coba dulu ibadah bersama pelayan dulu lah ya, kita coba doa bersama, akhirnya kita mulai, oh bisa nih. Memang akhirnya cukup menantang tertantangnya adalah pada saat Desember ini, Natal. Kita juga harus berpikir gimana nih caranya ya, karena bagaimanapun ini melibatkan jemaat yang lebih besar gitu ya. Betul. Cukup challenging lah ya buat kita semua, karena nih jujur dalam sejarah gereja kita ini perdana pasti kan. Iya. Kita Betul. Berarti kemarin memang sempat bimbang nih kok, dalam arti kata mungkin sempat diskusi sama Bapak Gembala, Ibu Gembala, gimana nih kan karena ibadah raya kan secara offline kan udah mulai nih. Betul. Apa mau bikin offline aja atau mungkin bikin online gitu, apa sempat diskusi beratnya di mana, pertimbangannya bagaimana gitu kok, mungkin boleh share kok. Asli saya sih sebetulnya nggak berani nanya waktu awal itu sama Bapak Gembala itu. Akhirnya saya sendiri mencoba inisiatif dengan tim PPLS. Ya udah deh, gini deh, the worst skenario kita kayaknya bikin rekaman 4 kidung lagu Natal gitu kan waktu itu. Jadi seandainya nggak terjadi ibadah Natal online pun, rencananya tim PPLS akan kirim melalui WA group, melalui sekretariat biar bisa kirim. Tapi ya puji Tuhan ya, pada saat kita sedang persiapan itu tiba-tiba Bapak Gembala manggil saya tuh kan, ini kita putuskan mau ibadah raya online gitu. Wah, ternyata memang apa yang sudah kita persiapkan nggak sia-sia juga sih ternyata ya, walaupun agak harus dimodifikasi ya, tapi ternyata puji Tuhan sejalan gitu dengan apa yang kita sudah persiapkan. Oh iya, puji Tuhan nih kok ya. Nah berarti udah fix nih ya kok kita ibadahnya secara online nih kok ya. Bapak Gembala memutuskan sudah fix dari sejak bulan Oktober kalau nggak salah waktu itu ya, sempat sudah memberitahukan saya, dan juga waktu itu saya juga Agus ya, juga dengan pada saat itu biar semua bisa ikut terlibat. Iya. Nah kalau boleh tahu nih kok, karena beberapa hari lagi kita mau Natalan nih, boleh tahu nggak bocoran temanya apa sih kok? Waduh. Ini tema besarnya aja, kan berapa hari lagi nih kita mau Natalan nih. Bapak Gembala kemarin gue liatin belum bocorin temanya, boleh apa kagak ya? Itu dia nih kok. Nggak apa-apa, tema besarnya aja. Kalau tema besarnya sih kemarin memang dari Bapak Gembala ngambil dari tema yang biasa kita peringati setiap hari itu Immanuel. Gitu ya. Itu tema khusus buat tahun ini ya. Sama untuk sekolah minggu juga sama kok Agus? Sama, betul. Sama Immanuel. Ya? Sama. Iya. Oke, thank you. Nah, kita mau lebih dalam lagi nih ngobrol nih. Kira-kira nih kok, ya memang kita jujur mungkin yang mendengar podcast ini belum ada gambaran nih. Nanti ibadah online kayak gimana gitu kan. Kalau boleh Ko Henry nih cerita nih, yang paling ribet itu suka dukanya lah istilahnya nih buat bikin ibadah secara online itu apa sih kok? Kalau boleh tahu nih kok. Ya emang ini pas buat tim PPLS biasanya kan kita repot ya, setiap hari Minggu biasanya malam kita kan persiapan latihan dan hari H kita harus prima gitu ya. Betul. Ternyata kalau untuk online ini agak berbeda nih. Karena justru kondisi kita waktu mau direkam itu kan sebetulnya justru kita harus persiapannya bahkan 2-3 bulan sebelumnya. Malah lebih lama ya kok ya persiapannya kok ya? Iya, justru malah kita harus lebih siap sekitar 2 bulan sebelumnya kan. Karena udah bulan terakhir itu sebetulnya ya kita semua hanya tinggal bisa sama-sama melakukan ibadah online. Karena ini sebetulnya kita kan ada 2 opsinya memang. Mau live atau mau recording, itu kan ada opsi sebetulnya. Cuman ya pasti di 2 opsi itu ada plus minus lah ya. Akhirnya mungkin Bapak Gembala memutuskan ada opsi yang lebih safe lah ya buat semua, karena
Kalau iya. skema live lebih beresiko ya. Sehingga itu suka dukanya ya, lebih repotnya adalah kita harus mempersiapkannya jauh-jauh hari dan bahkan harusnya dengan posisi sudah siap. Kalau biasanya kita dari bulan Oktober belum siap latihan terus kan, dan lama-lama di tanggal 25 jadi siap. Kalau sekarang justru posisinya 2 bulan sebelum sudah siap. Gitu ya Pak ya. Malah saya dengar-dengar katanya yang tim multimedianya juga babak belur nih kok. Nah, itu juga cukup challenging sih buat kita karena ini pengalaman perdana, peralatan, bener. Peralatan juga masih ngeraba-raba gitu ya. Memang pelajaran berharga sih, tapi baguslah. Jadi kita ada satu terobosan, dapat ilmu baru dalam pelayanan online. Betul. Iya, kalau nggak dipaksa nggak bisa berkembang nih jadinya kok. Setuju. Tapi puji Tuhan nih kok ya, semuanya udah berjalan sesuai dengan schedule ya kok ya. Ya agak molor sih, tapi puji Tuhannya masih bisa kita kejar gitu sampai sejauh ini. Oke. Thank you kok. Buat Kok Agus gimana kok? Tantangannya apa nih kok? Tantangannya gede banget sih Dol untuk yang Natal tahun ini. Beneran. Gitu ya? Iya, emang kita dari awal kita nggak kepikiran bahwa pandemi ini sedemikian skalanya itu sedemikian hebatnya gitu loh. Bahkan untuk kita ngajar itu pertimbangannya banyak banget jadinya gitu. Kita tahu bahwa nggak semua anak-anak punya gadget satu. Nggak semua anak-anak juga punya fasilitas kuota yang memadai gitu kan. Iya. Kita mikir tuh, kalau misalnya kita kasih renungan aja gimana? Kalau kita kasih rekaman audio aja gimana? Kalau kita kasih rekaman video aja gimana? Belum lagi kurikulum yang kita pakai nih, Superbook, itu juga mereka punya ininya Dol, punya apa sih? Kayak macam peraturan lah gitu ya. Nah, ada royaltinya lah istilahnya gitu. Kita nggak bisa sembarangan ya berarti ya? Nggak bisa sembarangan. Kita punya akses untuk memutarkan video-video Superbook selama 4 season, 4 musim. Tapi masalahnya kalau misalnya kita sharekan itu ke anak-anak dalam bentuk video ke gadget mereka masing-masing, kita kena royalti gitu. Jadi nggak bisa dipakai. Jadi kita cuma bisa pakai video tersebut, Superbook tersebut untuk ini aja, untuk pakai ibadah Zoom gitu. Nah kan anak-anak kecil kayak gitu kan untuk ibadah Zoom kan kayaknya kurang pas gitu loh. Iya. Makanya kan ada ibadah-ibadah yang online gitu, yang di YouTube gitu kan. Gitu. Jadi kita nggak bisa pakai kurikulum Superbook sampai dengan saat ini. Gitu. Jadi dari situ aja kita udah kena hambatan. Belum lagi ya kan bisa dibilang kita ini gaptek lah gitu loh, bukan gaptek gadgetnya, tapi kita gagap untuk mengajar secara online. Sesuatu yang kita nggak pernah lakukan. Kan beda tuh kalau misalnya kita berhadapan dengan audiens yang bisa memberikan kita feedback, anak-anak gitu kan. Kalau misalnya kita offline gitu kita langsung lihat kan mereka responnya seperti apa. Kalau kita online gini kan kita nggak ngelihat kan. Either kita rekaman ataupun kita live zooman gitu, live. Tetap aja nggak bisa gitu kan, nggak bisa ngelihat gitu. Beda mereka, ya, gitu. Pokoknya gimana gitu ya. Beda. Iya. Feel-nya nggak dapet gitu kayaknya gimana. Feel-nya kurang dapet lah gitu. Jadi tapi ya Tuhan baik, Tuhan kasih kita kekuatan, Tuhan kasih kita hikmat. Pelan-pelan kita belajar, pelan-pelan kita diberikan jalan, diberikan kemampuan baik teknis maupun juga yang lainnya, akhirnya kita bisa gitu loh keep up sama anak-anak dalam mengajar mereka sampai akhirnya per Desember ini yang tadinya biasa tuh kita tiap minggu meeting terus
bikin komisi-komisi, banyak banget kan komisinya. Betul, ada dari komisi seksi, misalnya seksi biasa, kalau seksi itu kan ada seksi perlengkapan, seksi dekor, seksi segala macam lah gitu kan. Kalau sekarang cuma satu seksi. Iya sih. Konsumsi. Tahun ini cuma ngasih satu seksi doang. Seksi acara, udah that's it. Nggak ada seksi keamanan, nggak ada seksi apa tuh namanya? Nggak ada. Ya kan kok, kagak ada kan kok. Ada, udah langsung. Udah langsung. Iya. Kita gereja kita emang secara itu juga selama ini kan Ko Henry kita nggak punya kayak macam komisi untuk yang nanganin multimedia secara khusus kan kok ya. Semua kan under PPLS kan kok ya. Iya, betul. Iya, kalau di gereja lain kan ada. Jadi istilahnya Itu juga cukup. Kita emang mau nggak mau diajar sama Tuhan satu keterampilan baru, yaitu multimedia. Gitu. Mau nggak mau gitu. Jadi dari tim PPLS ada multimedianya, dari apa namanya sekolah minggu pun, iya pemuda pun pastinya ada. Dari sekolah minggu pun jadinya punya tuh skill multimedia gitu. Akhirnya kita pakai gitu dari teman-teman apa namanya KABI, teman-teman pengajar, akhirnya belajar bikin apa namanya video yang bisa kayak memikat anak-anak pakai KineMaster, pakai apa gitu, supaya ada animasinya gitu, supaya mereka bisa tertarik lah untuk ngikutin ibadahnya. Iya, emang kayak Ko Henry bilang tadi bener. Kalau dulu mah latihannya digenjot, sekarang persiapannya nih, recordingnya, terus bikin skripnya, bikin tema itunya garis besarnya segala macamnya, detail-detailnya itu 2 bulan sebelumnya. Udah saat hari H tinggal premier aja. Betul. Berarti ini proses perekamannya gimana kok? Maksudnya kemarin tuh kendalanya yang berat itu apa sih kemarin? Kalau buat di sekolah minggu? Kalau dulu sekolah minggu kan kalau masih offline kan kita langsung ketemu anak-anak gitu ya. Kalau misalnya kita minta mereka untuk ngerjain atau minta mereka tampil, kita bisa dengan mudahnya ngasih direction ke mereka. Nanti tanggal 25 Desember Natalan di sekolah minggu, kamu nyanyi ini ya, yuk kita latihan yuk gitu kan. Karena nggak bisa nih, gitu kan. Kita cuma bisa kasih instruksi lewat WA, paling di telepon gitu loh kok. Jadi benar-benar peran aktif antara guru sekolah minggu dengan orang tuanya itu harus erat gitu. Nggak bisa enggak. Ya kita nggak mungkin datang ke rumah anak-anaknya itu untuk melatih, ngedirect gitu. Mau ya kita ngarahin orang tuanya. Nanti ini, nanti anaknya suruh bacain ayat ini, nanti anak-anak itunya suruh nyanyi gitu, kayak gitu. Iya, belum lagi yang naik kelas ya kok ya. Iya ya, kan kemarin kan sempat ada kenaikan kelas kan, itu pasti ada kendala juga sedikit banyak ya. Betul, yang kemarin itu kita jadi miss tuh satu tahun kita nggak ngadain. Biasa kan acara kita tahunan tuh ada acara nama wisuda. Oh iya, wisuda. Kemarin sedih banget tuh kita nggak ada wisuda. Nggak online wisudanya. Nggak online. Sempat anak-anak pada minta, Kak online aja. Ini pada pakai toganya bagaimana caranya? Iya. Oke. Yang penting puji Tuhan lah semuanya bisa terselesaikan ya. Tinggal premier aja nih beberapa hari lagi nih. Ya, oke. Nah, next nih. Kira-kira nih gue mau nanya ke Ko Henry dulu nih. Harapan lu nih kok pribadi nih ya dengan Natal online ini nih, kira-kira apa sih yang mau lu sampein gitu buat jemaat di GBI Cimanggis lah secara khusus gitu ya, buat teman-teman yang denger podcast juga saat merayakan Natal tahun ini, apa sih yang bisa lu harapin? Kira-kira memang ini dengan Natal yang agak spesial lah ya di tahun 2020 ini, rasanya kita semua harus kembali merenungkan lah ya pada saat nanti kita ikuti Natal online. Ternyata
memang Natal bukan soal masalah perayaannya, kemeriahan perayaan bukan itu. Tapi kita mau ingat kan kalau Tuhan izinkan ini pandemi COVID ini di 2020 ini, bahkan Natal pun kena dampaknya gitulah, nggak bisa offline. Kayaknya saya berharap kita semua bisa ngerti bahwa kayaknya Tuhan ingin kita kembali kepada momen di mana kasih Natal yang mula-mula itu, di mana Tuhan Yesus lahirnya itu justru dalam sebuah keluarga. Kasih itu pertama dari keluarga, sehingga akhirnya tentunya saya sih berharap, tentunya gue berharap kita semua bisa merayakan Natal online ini, tentunya ingat lagi bahwa bersama kembali ke keluarga bersama. Gue sih yang paling kita harapkan. Masalah rame-ramenya, kita bisa ngumpul-ngumpulnya, meriahnya nggak penting sih akhirnya. Jadi jauh lebih penting tuh bagaimana kita memaknainya. Ternyata ayo, makanya pesan gue sih kelas 1, ajak bareng sama keluarga ibadah Natal online bareng-bareng supaya kita apalagi buat keluarga gue sendiri ya, ngerasain bahwa gue tuh udah beberapa tahun karena tugas di mimbar gak pernah ngalamin bisa ibadah bareng Natal bersama keluarga, ibadah bener ya, karena kan gue pelayanan, sehingga dengan momen ini gue ngerasain bahwa ayo ini momen yang spesial banget buat kita semua. Kita merasakan momen Natal bersama keluarga. Gue dengar juga para pelayan juga kan udah rekam semua, udah siap. Jadi nanti pas hari H benar-benar fokus hanya ikutin ibadah aja ya kok ya gitu ya. Itu yang harapan, dan gue berharap juga pelayan bisa menikmati bagaimana suasana Natal yang bersama keluarga itu, bisa memaknainya, dan juga tuh jemaat pun bisa boleh sama-sama gitu bersama dengan jemaat kita memaknai Natal yang luar biasa sih menurut gue di tahun ini, dan itu lebih nancep lah istilahnya, disuruh kembali kepada keluarga. Amin. Thank you kok. Buat Ko Agus gimana Gus? Ko Agus, kira-kira ada harapan lu nggak buat Natal anak ya tahun ini ya kok, dengan kondisi begini kok? Gue yakin Natal online ini mungkin ini kan misalnya Natal full online ya. Gue yakin sih ini Natal yang bakal terjadi seumur hidup sekali lah. Gue harapin cuman sekali ini aja lah gitu loh. Ya, kalaupun nantinya kita online, ya itu ada apa namanya? Hanya opsi aja ya, Iya, rekaman live lah gitu. Tapi ada jemaat yang datang juga gitu. Misalnya untuk sesuatu momen yang seumur hidup sekali. Gue sih ngarepin buat para orang tua, atau kalau ini kan acara anak muda ya, berarti gue audiensnya anak muda, pesannya harus kalau kalian punya adik ya atau keponakan yang masih kecil-kecil, lo encourage mereka lah untuk ikut ibadah Natal ini. Tapi nggak cuma encourage aja. Sekarang gue tanya, kalau misalnya Natal sekolah minggu, biasanya tuh kakak-kakaknya atau orang tuanya kan nggak ikut masuk, ya kan? Nah di Natal online ini mereka bisa join, mereka bisa nemenin adik-adik mereka, bisa nemenin anak-anak mereka untuk bersama Natal. Sama halnya seperti Natal umum yang tadi Ko Henry bilang, gitu ya. Natalnya dengan penuh kebersamaan bersama dengan keluarga. Ini kesempatan di mana anak-anak bisa mengikuti Natal ditemani dengan orang tua mereka. Betul. Mereka bisa merasakan Natal yang lebih komplit gitu loh, malah daripada Natal sebelumnya. Ada nilai plusnya ya kok ya istilahnya. Benar, ada nilai plusnya. Kita bisa, ya mungkin keadaannya seperti ini, tapi gue yakin ada blessing di balik semua keadaan yang Tuhan izinkan terjadi. Amin. Oke, nah kok buat terakhir nih, mungkin bisa diumumin Natalnya sekolah minggu itu hari apa, jam berapa, dan melalui media apa nih kok? Hari Natal sekolah minggu itu kita adakan di tanggal 25 Desember jam 9 pagi, mulai jam 9 pagi di YouTube channelnya
Gereja Betel Indonesia Cimanggis KM 35. Ya, berarti nanti akan di-share ya linknya ya kok ya? Iya. Sebentar nanti lagi 1-2 hari lagi ya. Kita berikan flyer-flyernya. Ya, mungkin WA nanti di grup WA Jemaat juga mungkin pasti di-share ya kok ya? Pasti itu. Oke. Kalau buat Natal umum kok Henry boleh? Ya, kalau Natal umum kita akan adakan lebih awal ya dari Natal sekolah minggu, jadinya kita akan adakannya di hari Kamis justru ya, tanggal 24 Desember jam 6 sore. Ya, kita sore ya mulainya ya? Kita bikin acara jam 6 sore. Kan kemarin Bapak Gembala bilang biar bisa selesai ibadah, biar langsung bisa makan-makan katanya. Gitu. Waduh, di rumah masing-masing katanya. Gitu. Itu kasihan si Piggy udah ketar-ketir itu mau dipotong. Jadi kita akan adakannya tanggal 24 Desember 2020 jam 6 sore melalui ibadah online-nya via YouTube dan juga ada via Zoom sebetulnya. Jadi sebetulnya ada kita via Zoom juga ya? Ada via Zoom dan live YouTube karena kita juga coba mengakomodir. Takutnya ada beberapa yang memang familiar dengan Zoom bisa join di Zoom, tapi takutnya ada beberapa yang nggak familiar dengan Zoom ya. Jadi bisa juga melalui live YouTube akun gereja GBC Cimanggis juga sih harusnya. Dan tentunya saya juga mengimbau supaya jemaat bisa hadirnya 15 menit sebelumnya ya. Betul. Tentunya bisa mempersiapkan dan kita bisa juga menikmati hidung-hidung Natal lah ya, supaya kita bisa hati kita untuk masuk ke ibadah Natal online kita. Karena nanti takutnya nih namanya Zoom kan kayak bisa dua ini kan, bolak-balik nih istilahnya nih. Jangan sampai nanti masuk, waduh pada ngobrol, pada apa. Tapi udah lama gak ketemu. Tapi Zoom ini memang di awal-awal ibadah kita akan nonaktifkan dulu sih semua supaya bisa fokus untuk ibadah. Tapi setelah ibadah nanti bisa sih kalau mau beramah tamah ya. Bebas ya. Yang penting fokus ibadah dulu ya. Yang penting ibadah dulu, setelah ibadah kalau mau lepas kangen monggo gitu ya. udah hampir setahun ini nggak pernah ketemu ini soalnya. Iya, betul. Iya. Oke, thank you. Oh ya teman-teman, nih buat teman-teman ya anak muda nih yang khusus nih Jemaat GBC Cimanggis nih yang sering lihat kan, itu pelayan yang nyanyi di depan, yang main musik, yang main sistem. Wah, gue sebenarnya punya kerinduan dong buat melayani, gimana caranya? Nah teman-teman yang punya kerinduan buat melayani bisa hubungin Ko Henry nih ya, dibuka ya lowongan buat pelayanan sebesar-besarnya, tentunya dengan syarat dan ketentuan berlaku nih. Nah, buat teman-teman juga yang rindu buat melayani jadi guru sekolah minggu ya, jangan lupa hubungin Ko Agus juga ya. Ko Agus juga lagi membutuhkan banyak nih ya talenta-talenta baru yang bisa membantu untuk mengembangkan jemaat sekolah minggu ya. Benar kok ya? Betul. Oke, sip. Thank you banget nih buat waktu kalian berdua ya. Bener-bener susah nih janjian sama kalian. Puji Tuhan banget, gue senang banget bisa ngobrol-ngobrol sama Ko Henry dan Ko Agus ya. Semoga Natal kita di 2020 ini walau secara online dapat terlaksana dengan baik, dan yang paling penting ya, baik jemaat umum maupun anak-anak sekolah minggu dapat benar-benar menikmati kehadiran Tuhan Yesus dalam hati kita semua. Oke. Nih kita udah di penghujung podcast kita nih, Ko Henry, Ko Agus. Boleh dong kiranya mungkin dari kalian berdua boleh mengucapkan 1-2 patah kata nih buat pemirsa podcast kita nih. Silakan Ko Henry dulu deh. Ya, saya mewakili tim pemuji pemusik LCD dan sound system di GBC Cimanggis mengucapkan selamat hari Natal dan tahun baru. Ya, Tuhan memberkati. Silakan Ko Agus. Oke. Yes. Saya Agus dan juga beserta seluruh rekan-rekan pengajar dari Kebaktian Anak Betel Indonesia Cimanggis mengucapkan selamat Natal tahun 2020 dan selamat tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Thank you banget nih buat kehadiran kalian berdua. Gua tahu kalian sibuk banget, jadi kalian kalau udah bisa luangin waktu, gue terima kasih banget nih. Jarang-jarang nih bisa ngobrol nih sama kalian berdua nih. Ya. Oke, gua Doli juga mewakili segenap kru nih dari podcast di GBC Cimanggis, podcast muda, juga mengucapkan selamat Natal 2020 dan selamat tahun baru 2021 juga.
Ingat guys, jangan lupa hadirin Natal kita, Natal Raya kita tanggal 24 Desember besok jam 6 sore. Dan jangan lupa ajak juga nih adik-adiknya, keponakannya buat ikut Natal Sekolah Minggu yang diadakan tanggal 25 besok jam 9 pagi. Bener ya kok ya? Nggak salah ya? Betul. Oke deh. Oke. Thank you banget buat kehadiran Ko Hendri dan Ko Agus. Semangat terus dalam melayani. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu. Ciao. Thank you. Dah. God bless. Bye. God bless.